Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella SEMM. Saya merupakan salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan nomor NIDN 1025129301. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah riset operasi. Mata kuliah riset operasi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi jurusan manajemen di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Di mana pada bidang pengajaran ini saya mengacu pada sistem pembelajaran DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa saja metode yang digunakan dalam pemecahan masalah, mampu membedakan berbagai metode yang digunakan dalam pemecahan masalah, dan mampu menganalisis tahapan apa saja yang digunakan dalam pemecahan masalah, serta memiliki keterampilan dalam merumuskan keputusan terbaik dari suatu permasalahan sehingga keputusan tersebut berguna bagi manajer. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk agar mahasiswa mampu menuangkan konsep materi yang sudah dipelajari dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan memberikan contoh-contoh aplikasi dari materi yang telah dipelajari tersebut. Baiklah, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah riset operasi ini atau CPMK pada mata kuliah riset operasi ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode pemecahan masalah dengan riset operasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan membedakan berbagai metode pemecahan masalah dengan riset operasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa tahapan pemecahan masalah dengan riset operasi. Dan yang keempat, mahasiswa memiliki keterampilan dalam merumuskan keputusan terbaik dari pemecahan masalah. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah riset operasi ini antara lain: yang pertama, konsep dasar riset operasi; yang kedua, program linier; yang ketiga, metode grafis; yang keempat, metode simplex; yang kelima, metode dual simplex; yang keenam, metode Big M; yang ketujuh, penugasan; yang kedelapan, transportasi; dan yang kesembilan, teori permainan. Dan untuk pertemuan pada mata kuliah riset operasi ini ada 16 kali pertemuan, yaitu di pertemuan ke-8 itu nanti adalah UTS atau ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 itu merupakan UAS atau ujian akhir semester.
Dan model pembelajaran pada mata kuliah riset operasi ini yaitu luring atau tatap muka di kelas. Dan untuk sistem penilaian pada mata kuliah riset operasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tugas itu 20%, untuk kehadiran atau absensi itu 15%, untuk UTS ujian tengah semester itu 30%, dan untuk UAS atau ujian akhir semester sebesar 35%. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama ada contextual learning, yang kedua small group discussion, dan yang ketiga problem based learning. Dan untuk video pembelajaran akan saya tampilkan setelah video pemaparan ini. Demikianlah video pemaparan saya mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu riset operasi. Dan setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Nah, baiklah, untuk materi kita hari ini, nanti kita akan masuk ke materi mengenai program linear. Jadi sebelum kita masuk materi, terutama ibu absen dulu, siapa yang hadir hari ini dan siapa yang nggak hadir, ibu absensi dulu ya. Baiklah, Gusti Maya nggak hadir, Denaldi Fajri, Abel Anissa, Albert Nugraha Yovandi, Amalia Nur Aini. Baiklah, untuk materi kita hari ini kita akan masuk mengenai materi program linear. Jadi, program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan perusahaan seperti memaksimumkan atau meminimumkan kerugian, atau dalam istilah lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi seperti yang dibilang sama temannya tadi, Naima, benar ya. Jadi program linear itu adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk penyelesaian masalah tadi ya, kata Naima. Jadi ini yang secara teoritisnya benar apa yang dibilang temannya ya. Dan selanjutnya, hal yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalah dan apa penyebab dari masalah tersebut. Ini yang harus ada dalam program linear. Tujuan kita untuk penyelesaian masalah itu dan apa penyebab dari masalah tersebut. Dan dua fungsi pada program linear. Yang pertama ada fungsi tujuan dan yang kedua ada fungsi kendala. Nanti kita akan membahas yang mana yang bagian fungsi tujuan tersebut dan mana yang fungsi kendala. Di contoh soal nanti akan Anda ketahui. Jadi sekarang fungsi tujuan itu mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Sedangkan fungsi kendala untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Mengenai pembahasan program linear itu sendiri, sekarang kita masuk ke sub CPMK-nya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai untuk materi hari ini, yaitu mengenai program linear. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai program linear. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan materi mengenai program linear ini yang Ibu harapkan Ananda mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai program linear. Dan yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan karakteristik masalah program linear. Selanjutnya yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan sifat dan model dari program linear. Dan
Yang terakhir, mampu menjelaskan dan menghitung formulasi model program linear dengan menggunakan metode grafik. Jadi ada 4 sub CPNK yang harus kita capai hari ini. Dan untuk materi yang sub CPNK yang pertama, kedua, dan ketiga itu mengenai teori. Dan yang keempat nanti kita masuk ke soal hitung-hitungan, yaitu penyelesaian dengan metode grafik. Nanti kita lihat seperti apa soalnya, contoh soalnya, dan di akhir sesi nanti kita berikan latihan dan tugas. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi untuk variabelnya yang sama dengan 2, itu penyelesaiannya dengan cara grafik. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian masalah dengan metode grafik. Contoh, pada perusahaan mebel ya, suatu perusahaan menghasilkan 2 produk meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan 1 meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal untuk dihasilkan? Jadi untuk soal dari program linear itu kira-kira seperti inilah gambaran soalnya, dan ini akan kita bahas. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Jadi dari soal cerita tadi kita masuk ke tabel. Kadang ada soal yang langsung ke tabel, langsung berupa tabel, dan ada soal yang soal ceritanya aja tanpa ada tabelnya. Jadi tadi dari soal cerita tadi kita masuk ke tabel. Kira-kira seperti inilah bentuk dari tabelnya. Di sana tadi dibuatkan ada 2 proses untuk proses yang digunakan untuk membuat meja dan kursi. Ada perakitan dan pemolesan. Selanjutnya di soal cerita tadi untuk menghasilkan 1 meja diperlukan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Jadi seperti inilah tabelnya. Untuk membuat 1 meja diperlukan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Selanjutnya untuk menghasilkan 1 kursi diperlukan 2 jam perakitan dan 2 jam pemolesan. Dengan total jam yang tersedia tadi untuk meja berapa tadi? 60. Dan untuk kursi 48. Dan laba atau unit untuk masing-masing meja dan kursi. Untuk meja 80.000 dan untuk kursi 60.000. Kira-kira seperti inilah tabelnya. Maka kita buatkan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Jadi laba di sini sama dengan 8M ditambah 6K ini, yaitu datangnya dari 80.000 untuk meja dan 60.000 untuk kursi. Sekarang kita hilangkan nolnya karena di sini Ibu buatkan keterangannya dalam satuan puluh ribuan. Jadi nanti boleh ya, misalkan angkanya labanya itu besar, hilangkan saja nolnya dulu, buatkan di sana dalam satuan puluh ribuan atau ratusan atau tergantung soal gitu ya. Jadi maka labanya kita perkecil jadi 8M. M ini apa? Meja. Ditambah 6K. K ini apa? Kursi. Jadi seperti inilah fungsi tujuannya. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya
dengan fungsi kendala. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, ada dua fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sekarang Anda sudah lihat yang mana yang fungsi tujuan dan yang mana yang fungsi kendala. Sekarang kita masuk ke fungsi kendalanya. 4M ditambah 2K kecil sama dari 60. Ini datangnya dari 4 meja ditambah 2 kursi kecil sama dari 60. Selanjutnya 2M ditambah 4K kecil sama dari 48, yaitu 2M ditambah 4K kecil sama dari 48, dan M besar sama dari 0 dan K kecil sama dari 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan berdiri. Untuk yang 4M ditambah 2K itu mengapa menggunakan tanda pertidaksamaan? Kenapa tidak menggunakan tanda persamaan? Oh, jadi yang ini Iya. pertanyaannya. Jadi untuk tandanya ini temannya bertanya kenapa menggunakan pertidaksamaan, kenapa tidak persamaan. Kalau persamaan berarti sama dengan ya. Iya, Bu. Karena di sini 4M ditambah 2K kecil sama dari 60 dan 2M ditambah 4K kecil sama dari 48, itu nilainya tidak akan melebihi dari total jam yang tersedia. Karena total jam yang tersedianya di sini hanya 60 dan 48. Makanya di sini tandanya pertidaksamaan kecil sama. Sedangkan untuk M dan K yang persamaannya besar sama dari 0, kenapa? Karena tidak ada nilai dari meja dan kursi itu yang nilainya negatif. Nilainya di sini untuk meja 4, 2, kursi 2 dan 4. Tidak ada yang negatif kan? Makanya besar sama dari 0. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Sampai dengan fungsi kenalan Anda paham? Paham. Nah, baiklah kita lanjut. Jadi kita masuk ke perumusan persoalan dalam model program linear. Yang pertama di sini definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan kita ambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan dari contoh soal tadi ya. Jika meja disimbolkan dengan M dan kursi dengan K, maka definisi variabel keputusannya itu M jumlah meja yang akan dihasilkan dan K jumlah kursi yang akan dihasilkan. Itu yang dimaksud dengan variabel keputusan. Yaitu kita buatkan dulu variabel keputusan dari soal cerita yang kita dapat tadi, dari tabel tadi. Di sana ada tadi dibuatkan peratannya meja dan kursi. Maka kita buatkan variabel keputusannya. M untuk meja dan K untuk kursi. Selanjutnya perumusan fungsi tujuannya. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan adalah 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuannya ditulislah dengan 8M ditambah 6K seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide di awal. Maka untuk fungsi tujuan itu kita lihat berapa laba yang dihasilkan, atau pertanyaannya berapa laba yang dihasilkan untuk meja dan kursi. Jadi di sana tadi dibuatkan laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan adalah 80.000 dan 60.000. Jadi ini yang jadi fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini nanti akan kita selesaikan. Maka kita buatkanlah di sini labanya 8M ditambah 6K dalam satuan puluh ribuan. Kenapa seperti itu satuannya? Karena kenapa seperti ini modelnya? Karena sudah kita hilangkan nolnya tadi ya, maka tinggallah 8M ditambah 6K. Sampai di sini paham? Paham. Baik, kita lanjut. Dan yang terakhir, fungsi kendala. Sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita tentukan dulu fungsi kendalanya. Di sini ada dua kendala tadi ya, kendala atau proses pada soal contoh tadi. Kendala yang pertama adalah perakitan dan kendala yang kedua adalah pemolesan. Kita lihat soal ceritanya.
Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam. Dan untuk satu kursi diperlukan waktu 2 jam. Pada proses perakitan, waktu yang tersedia adalah 60 jam. Jadi 4 meja ditambah 2 kursi kecil sama dari 60. Paham? Paham. Selanjutnya kendala yang kedua. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan 4 jam pada proses pemolesan. Waktu yang tersedia adalah 48. Maka 2M atau 2 meja ditambah 4K, 4 kursi kecil sama dari 48. Jadi seperti inilah proses kita untuk menentukan fungsi kendalanya. Sampai dengan ini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah. Selanjutnya baru kita masuk ke penyelesaian grafiknya. Siapa bisa mengerjakan soal ini? Silakan ke depan. Bisa? Nah, silakan ke depan. Kerjakan di sini ya. Tolong dihapus dulu papannya dan silakan. Udah? Silakan duduk. Baiklah. Yang lain gimana? Sama hasilnya sama temannya? Sudah paham kah? Penyelesaian grafik sekarang kita koreksi sama-sama ya. Baru kita masukkan nilai X1 dan X2 yang kita hasilkan tadi. Maka dapatlah hasil akhirnya atau fungsi tujuannya itu 28. Sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kerjakan tugas pada slide terakhir. Nah, silakan dikerjakan. Dah, baiklah. Berarti untuk materi hari ini kita cukup ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri untuk kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.